Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat Al-Baqarah 183 ini populer. Apalagi menghadapi bulan suci Ramadan. Namun seringkali kepopuleran ayat ini dan pelaksanaannya sering tidak populer di dalam hati kita, di dalam implementasi kepribadian kita sebagai masyarakat. Tidak populer saat dia harus diimplementasikan dalam kehidupan sesama. Mudah-mudahan dalam Ramadan 1444 Hijriah ini kita mempopulerkan pada diri, lalu kita juga mempopulerkan di dalam pelaksanaannya di masyarakat. Oleh karena itu saya ingin memperkenalkan, menegaskan, tentu bagi diri saya dan tentu bagi sahabat-sahabat semua dimanapun berada, mempopulerkan tentang 5 hal penting ya, yang mudah-mudahan kita bisa implementasikan di masyarakat, baik selama bulan Ramadan ataupun setelah 11 bulan setelahnya. Pertama, Ramadan itu mengajarkan tentang kedisiplinan. Bayangkan, orang yang berpuasa itu tidak bisa bersahur suka-suka karena ada waktu imsak. Begitu pula saat dia berbuka puasa, dia nggak bisa suka-suka. Ada waktunya. Oleh karena itu sesungguhnya Ramadan mengajarkan tentang kedisiplinan orang-orang yang mengikuti puasa Ramadan. Oleh karena itu penting untuk senantiasa disiplin dalam menjalani kehidupan. Karena disiplin sesungguhnya adalah pangkal prestasi diraih. Yang kedua, berpuasa itu merasakan bagaimana perihnya perut kita saat kita tidak makan seharian, menahan minum, bahkan menahan kenikmatan lain yang sesungguhnya itu halal ya, tapi kita tahan. Saya ingin kita merasakan bagaimana ada orang-orang ya, di sekitar kita, dia harus berpuasa, bukan karena dia berpuasa. Dia harus menahan untuk tidak makan, tidak minum, bukan karena dia berpuasa, tapi karena dia tidak punya uang, tidak punya makanan untuk dimakan. Oleh karena itu dengan berpuasa kita mampu merasa. Oleh karena itu nilai yang kedua adalah puasa mengajarkan tentang tenggang rasa. Dan tenggang rasa ini tidak harus kita temui, kita rasakan hanya pada bulan Ramadan. Tapi hari ini, besok, dan seterusnya. Tenggang rasa ini juga relevan tidak hanya urusan perut. Tapi kalau di sekitar kita ada orang miskin, tahanlah untuk memperlihatkan kekayaan kita. Tahanlah untuk memperlihatkan apa yang kita miliki dan orang lain tidak memiliki. Ini tenggang rasa. Jadi kasus banyak hal yang kita terima hari ini tentang A, B, C, dan lain sebagainya, sesungguhnya bermula dari ketidakmampuan menjaga tenggang rasa. Yang ketiga, puasa itu kita melihat orang yang
berbagi takjil, eh, berbuka puasa, ya, kemudian berbagi korma dan lain sebagainya. Puasa juga diakhiri dengan berzakat fitrah. Intinya dalam puasa kita diperlihatkan, diajarkan untuk berbagi. Berbagi ini adalah bahasa lain berkolaborasi. Berkolaborasi harta dari yang punya dengan yang tidak. Berkolaborasi makanan dari yang berlebihan kepada yang tidak punya. Betapa indah bukan masyarakat yang berkolaborasi, yang berbagi. Dan tidak indah bagi masyarakat, bagi pribadi yang menahan hanya untuk dirinya, egonya, dan dia mengabaikan teman yang lain, saudara yang lain. Oleh karena itu, berbagi tidak harus kita lakukan hanya di bulan puasa, tapi berbagi kita harus lakukan hari ini, besok, dan seterusnya. Tidak harus berbagi itu materi. Bahkan kita senyum saja, ya. Mungkin senyum pada saat ada teman yang sedang muram, susah. Berbagi kita juga bisa berbagi nasihat. Kalau ada orang yang minta tolong kepada kita, kalau kita tidak mampu memberi, jangan merusak hatinya. Doakan dia. Bagi doa. Bagi semangat. Yang keempat, puasa mengajarkan untuk kita berkarya yang tidak biasa. Yaitu berkarya 1000 bulan. Dalam puasa itu ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ibadah 1000 bulan. Apa pesannya? Pesannya adalah kita perlu membangun prestasi. Kita perlu membangun kemaknaan hidup yang didasari oleh prestasi. Kita perlu mempertinggi kualitas ibadah kita di hadapan Allah, menjadi mustakmir-mustakmirnya para perias muka bumi dengan ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Ya. Bukan berarti dalam 83 tahun itu kita melakukan sesuatu. Tapi buatlah satu karya yang dia memberi makna 83 tahun itu. Satu karya bermakna, bermanfaat minimal 83 tahun atau 1000 bulan. Dan terakhir, setelah kita berpuasa, kita melaksanakan sholat Idul Fitri, dan kita lihat dengan penuh gembira orang saling bermaaf-maafan. Ini mengajarkan kepada kita tentang begitu bahagianya kita memaafkan. Begitu plongnya hati saat kita dimaafkan. Berangkulan dengan penuh kebahagiaan. Sahabat-sahabat sekalian, tidakkah kebahagiaan itu harus kita tahan nanti menjelang Idul Fitri? Ayo kita bagi sekarang. Kita maafkan. Dalam satu kisah, ada seorang sipulan yang disebutkan oleh Rasulullah, dan dia mendapatkan satu derajat yang cukup tinggi, dan sahabat penasaran siapa sipulan itu. Dan sipulan itu ternyata adalah orang yang setelah sholat Isya, sebelum tidur, dia maafkan semua orang yang mungkin tidak berkenan pada dirinya, menzaliminya, dan lain sebagainya. Dan karena itu kemudian dia begitu bermakna di hadapan Rasulullah, di hadapan Tuhannya. Maka pembelajaran terpenting dari puasa di bulan Ramadan adalah memaafkan. Mohon maaf lahir batin, saya banyak kekurangan, terutama dalam penyampaian ini. Dan saya pun memaafkan siapapun yang mungkin pernah berurusan dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.